Menyempurnakan hati druid lagi, Qin Chen tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran atau ketegangan di hatinya. Dalam buku asal-usul di tubuhnya, telah lahir halaman peradaban alam. Oleh karena itu, ketika Qin Chen merasakan hati druid lagi, hanya menyentuh hati druid, Qin Chen sudah memiliki semacam wawasan yang tidak dapat dijelaskan. Ubah alam, berevolusi dan ubah. Gumam Qin Chen, dia mendesak asal di tubuhnya, dan sumber besar yang luas di tubuh Qin Chen masih melonjak, melilit hati druid ini, napas alami misterius yang terhubung ke asal mula alam semesta sekali lagi menyelimuti Qin Chen. Jejak aura alami terus menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Jantung Qin Chen terus berdetak, dan setelah kekuatan ini digabungkan, napas alami mulai menembus setiap sudut tubuh Qin Chen. Pohon iblis 10.000 dunia. Pohon dewa. Qin Chen mendesak dua harta besar di cakram giok keberuntungan semesta pada saat yang bersamaan. Perpaduan ketiganya membuat hati druid di tangan Qin Chen semakin berseri. Pada akhirnya, hati druid perlahan menembus tubuh Qin Chen, dan kemudian berubah menjadi tetesan hijau, mengalir ke setiap sel tubuh Qin Chen. Di tempat dantian Qin Chen, Book of Origins dengan cepat terbaca, dan cahaya hijau mekar, dan bab tentang peradaban alam akhirnya terbentuk. Hati druid ini telah disempurnakan, tapi bagaimana dengan transformasi alami? Mata Qin Chen memadat, dan hatinya tenggelam. Qin Chen tiba-tiba merasakan aura alami ini mengalir ke seluruh tubuhnya, tetapi tidak ada tanda-tanda dia berubah menjadi klan iblis. Mungkinkah setelah diserap oleh orang luar, hati druid ini tidak memiliki efek transformasi alami? Hati Qin Chen tenggelam sepenuhnya. Segera Qin Chen menggelengkan kepalanya, matanya mekar. Pada saat ini, di dalam tubuh Qin Chen, kitab asal-usul dengan cepat dibalik, dan berbagai peradaban melonjak, tetapi ketika kitab asal-usul melintas ke peradaban tertentu, aura alami Qin Chen di tubuhnya memiliki dorongan untuk bergerak. Dorongan ini sangat lemah, tetapi Qin Chen merasakannya dengan tajam. Tatapan Qin Chen memadat, matanya tiba-tiba menyala. Peradaban naga sejati. Pikiran Qin Chen melintas, seolah-olah dia telah memahami sesuatu dalam sekejap. Mungkinkah jika kamu ingin mendapatkan inkarnasi alam, kamu harus memiliki darah klan iblis di tubuhmu? Semakin Qin Chen memikirkannya, semakin cerah matanya, dan semakin dia merasa itu mungkin. Dengan cara ini, jika aku ingin menjelma alam dan mendapatkan kemampuan untuk berubah, aku harus menggabungkan peradaban naga sejati dengan peradaban alami ini, dan menggunakan nafas alami dari hati druid untuk mengembangkan aura naga sejati. Pikir Qin Chen segera melonjakkan energi naga sejati di tubuhnya. Nafas naga asli yang berkabut mulai melonjak di tubuh Qin Chen, dan pada saat nafas naga asli ini muncul, kekuatan alam yang menakutkan di tubuh Qin Chen dengan cepat berubah, dan kekuatan ini mulai mengubah aura Shen Yuan di tubuh Qin Chen. Kemudian Qin Chen terkejut melihat bahwa di tubuhnya, sisik padat mulai muncul, memancarkan kilau logam, dan aura asli di seluruh tubuh perlahan berubah menjadi nafas naga asli, dan nafas naga memenuhi Qin Chen. Mata Qin Chen bersinar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa iblis tidak bisa mendapatkan transformasi alami dengan menggunakan hati druid untuk berubah menjadi klan iblis. Qin Chen mendesak hati druid. Di tubuhnya, baju besi bersisik muncul, dan cakarnya menjadi sangat tajam, dan tanduk naga muncul di atas kepalanya. Sayangnya, aku hanyalah klan naga semu, bukan naga sungguhan. Gumam Qin Chen, hatinya tenggelam. Hati druid ini hanya dapat mengubah Shen Yuan milik Qin Chen menjadi kekuatan naga, tetapi Qin Chen bukanlah naga, tetapi hanya menyerap darah naga asli, tidak dapat berevolusi menjadi naga. Tapi tiba-tiba, Qin Chen terkejut menemukan bahwa seekor naga samar mungkin terpancar dari asalnya. Qin Chen melihat ke atas dengan gembira, dan segera menemukan bahwa naga samar mungkin berasal dari setiap selnya sendiri, dan aura naga sejati melonjak dari esensi gen. Itu adalah kekuatan gen yang diubah oleh metode kultivasi pada tablet kristal nirwana. Kekuatan gen ini melahirkan kekuatan naga yang asli. Qin Chen melihat dengan saksama, dan matanya sangat terkejut. Pada saat ini, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan kekuatan naga asli, dan seluruh sosok itu seperti inkarnasi naga asli. Qin Chen menatap tubuhnya dengan hati-hati,
dan segera menemukan bahwa setiap sel dan setiap gen di tubuhnya memancarkan naga asli yang samar, dan itu adalah perubahan genetik yang membuatnya benar-benar berevolusi menjadi identitas naga sungguhan. Qin Chen mendesak 6 tulang pedang reinkarnasi di tubuhnya. Tiba-tiba, di atas cakarnya yang tajam, aura pedang yang menakutkan melesat ke langit. Ini adalah 6 aura pedang, menyatu dengan cakar tajam, memancarkan cahaya dan aura pedang yang tak ada habisnya dan menakutkan. Bahkan Qin Chen merasa bahwa tubuh fisiknya mengalami pelepasan yang lebih dalam proses transformasi menjadi naga, dan bahkan lebih kuat dari tubuhnya sendiri. Qin Chen bersemangat, merangsang peradaban dan energi pedang di tubuhnya. Tiba-tiba, di atas sisiknya, ada aturan kendo. Setiap sisik naga Qin Chen mewakili makna kendo yang mendalam, yang membuat seluruh tubuhnya mengeluarkan suara pedang yang nyaring. Qin Chen melambaikan tangannya, dan segera, cakar naga menghantam langit, dan langsung meledakkan badai pemusnahan sepanjang 10.000 mil tidak jauh di depannya menjadi kehampaan. Hati Qin Chen penuh sukacita. Sekarang dia bisa berubah menjadi naga sungguhan, tidak bisakah dia pergi ke sana? Bahkan jika dia langsung masuk ke kamp iblis, dia tidak akan dicurigai. Aura di tubuh Qin Chen menyatu, dan segera, kekuatan naga yang berat diserap ke dalam tubuhnya. Kemudian, sisik naga dan cakar naga di tubuh Qin Chen menghilang, dan seluruh orang itu berubah menjadi penampilan ras manusia lagi. Kekuatan alam dalam tubuhnya mengintai di setiap sel dan gen. Selama Qin Chen mau, dia bisa langsung menjelma menjadi klan naga kapan saja. Dengan kegembiraan di hatinya, Qin Chen langsung bergegas ke arah kamp perbaikan biasa tidak jauh. Hanya saja dia baru saja meninggalkan area badai pemusnahan ini, dan tiba-tiba, wajah Qin Chen berubah drastis. Dia melihat bahwa di dunia tak berujung di depannya, sinar cahaya terang menyebar dengan cepat, dan sinar terang tak berujung meledak terus-menerus dalam kehampaan, terjalin dengan jaring yang padat. Sinar cahaya ini terbagi menjadi 2 atau 4 titik tidak terbatas, dalam sekejap, itu akan membungkus kehampaan puluhan ribu mil. Tidak, ini adalah blokade kosong. Hati Qin Chen tenggelam, dan tiba-tiba, tubuh Qin Chen sepertinya terjun ke lumpur, dan dia merasa seperti sedang berjuang. Rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Dalam kehampaan tak berujung, sesosok berjalan dengan dingin melintasi dunia tak berujung. Nak, apakah kamu tikus? Kamu berlari sangat cepat, tetapi sayangnya, tidak peduli bagaimana kamu berlari, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan kursi ini. Suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi, seperti tanah longsor dan tsunami, dan seluruh area badai yang musnah bergemuruh dan bergetar. Itu adalah Dizun yang mengejarku. Gumam Qin Chen dengan dingin, dan aturan ruang bergerak, tubuhnya seperti ikan berenang, terbang cepat menuju cahaya tak berujung. Tubuh Qin Chen terbang dengan gila-gilaan dalam cahaya menyilaukan yang pekat, mencoba melarikan diri sebelum cahaya ditutup. Pada saat ini, kulit kepala Qin Chen mati rasa, dan semangatnya sangat tinggi. Dalam benaknya, aturan ruang berjalan liar, merasakan kelemahan dari blokade kosong. Bahkan jalan takdir dalam tubuh Qin Chen diam-diam mendesaknya, menggunakan kekuatan takdir untuk menemukan vitalitas takdirnya sendiri. Tubuh Qin Chen terus-menerus berkedip-kedip dalam kehampaan yang tak berujung, dan benang sutra yang padat terjalin dengan gila-gilaan padanya. Master Dizun berbaju hitam melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Blokade ruang angkasa ini adalah salah satu metode uniknya. Meski tidak terkalahkan di level yang sama, selama berada di bawah Dizun, bahkan Master Puncak, tidak dapat memblokirnya dengan mudah, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tapi Qin Chen terus mencari celah dan menemukan celah dalam blokade ruangnya. Saat blokade kosongnya terbentuk, dia dapat dengan mudah melarikan diri, membuat dirinya melarikan diri pada saat-saat paling berbahaya. Metode ini mengejutkannya, tetapi juga dia merasa takjub. Pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam, lalu mencibir, jika Anda membiarkan anak ini berlari di bawah kelopak mata kursi ini, bagaimana kursi ini akan bergerak di alam semesta ini di masa depan? Pada saat ini, pria berpakaian hitam Earth Venerable ini, meskipun masih agak jauh dari Qin Chen, dia tidak dapat berbicara langsung dengan Qin Chen, tetapi sosoknya berdiri jauh, matanya dingin, dan tiba-tiba membuka mulutnya ke arah Qin Chen.
Serangan tak terlihat meledak langsung ke arah Qin Chen dengan kecepatan semburan cahaya. Ini adalah gelombang cahaya hitam tak terlihat, dan tidak ada keberadaan yang substansial, bahkan ketika menembus badai pemusnahan, tidak ada kontak fisik sama sekali. Sepertinya itu tidak ada di antara langit dan bumi. Tapi Qin Chen merasakan perasaan berdebar yang kuat. Ini adalah serangan jiwa. Jiwa ini menyerang lebih cepat dari cahaya terang, dan sangat fleksibel. Tidak baik, gumam Qin Chen, wajahnya tiba-tiba berubah, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Kecepatan serangan jiwa ini terlalu cepat, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menerima pukulan itu. Pria berbaju hitam di depannya adalah Master Dizun, dan jiwanya benar-benar telah diubah menjadi Master Top. Apalagi orang ini seharusnya berasal dari ras khusus, dan aura jiwa di tubuhnya sangat unik. Serangan jiwa ini adalah bakat dan kekuatan gaibnya. Pukulan seperti itu, kekuatan yang terbentuk benar-benar mengejutkan. Bahkan jika kekuatan jiwa Qin Chen sangat tinggi, itu hanya kuat atau tidak lemah dibandingkan dengan beberapa Master Puncak, tetapi kekuatan metode rahasia jiwa dari Master Dizun ini benar-benar menekan Qin Chen. Serangan jiwa ditembakkan, dan jantung Qin Chen berdebar kencang muncul dari lubuk hatinya. Sepotong baju besi gelap muncul di Qin Chen seketika, menutupi tubuhnya, dan dalam pikiran Qin Chen, teknik terlarang jiwa surgawi juga digunakan, dan lautan jiwanya melonjak dan dengan cepat berubah menjadi formasi pertahanan. Akhirnya, saat Qin Chen ditutupi oleh Haotian Divine Armor, serangan jiwa telah berdampak pada Qin Chen. Armor ilahi Haotian melonjak dengan cahaya tak terlihat, dengan cepat menghilangkan kekuatan dampak jiwa ini. Serangan Master Puncak normal, armor ilahi Haotian ini dapat langsung mengurangi 90% kekuatannya, hanya menyisakan 10% dari kekuatannya, tetapi ketika serangan Dizun, Divine Armor ini hanya melemahkan hingga 70%. Akhirnya diserang oleh jiwa ini. Dengan banyak pertahanan, dia terjun langsung ke tubuh Qin Chen. Ketika serangan datang ke tubuh Qin Chen merasa bahwa setiap elemen dari kekuatan asli tubuhnya telah mengalami serangan yang mengerikan, dan setiap sel bergetar. Tubuh fisik Qin Chen menahan sebagian dari kejutan jiwa, dan kejutan jiwa yang tersisa dengan cepat menyebar ke pikiran Qin Chen, langsung tenggelam ke dalam pikiran Qin Chen, meledakkan pikirannya ke dalam kehampaan. Qin Chen meraung di dalam hatinya, dengan kesadaran kemauan yang kuat dan jiwa yang membara, menjalankan teknik terlarang jiwa surgawi untuk menahan 30% kekuatan jiwa yang tersisa. Selain itu, dalam tubuh Qin Chen, api karma nihilistik muncul. Api karma kehampaan yang dibentuk oleh perpaduan banyak api langit menangguhkan pikiran Qin Chen dan berubah menjadi lautan api yang menakutkan untuk menahan dampak jiwa bersama. Di bawah teknik terlarang jiwa surgawi, jiwa Qin Chen menjadi keadaan yang kokoh, dan api karma kehampaan terus-menerus melonjak, dan setiap sel di tubuhnya beresonansi, dan kekuatan genetik dari transformasi teknik misterius di sel itu juga beresonansi. Banyak kekuatan ini bergabung untuk mengunci tubuh Qin Chen, tidak peduli seberapa sengit metode serangan Man Earth Venerable yang berpakaian hitam itu, dia hanya menahan gelombang guncangan. Akhirnya, kekuatan serangan jiwa yang menakutkan terus dimusnahkan oleh banyak kekuatan Qin Chen, dan akhirnya, benar-benar hilang dan berubah menjadi ketiadaan. Qin Chen bergegas menjauh dari serangan jiwa, tetapi pada saat yang sama dia terus bergerak, berubah menjadi aliran cahaya dan ingin melarikan diri. Dia tahu bahwa seorang Master Dizun pasti memiliki banyak metode. Kekuatannya saat ini untuk melawan Dizun harus memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kecuali dia benar-benar mati-matian mengungkapkan identitasnya dan mengeluarkan semua kartunya, dia mungkin memiliki sinar kehidupan, jika tidak dia akan mati. Terlebih lagi, bahkan jika Anda menampilkan semua kartu Hall, Anda mungkin tidak dapat menang kecuali Anda berhasil menembus yang terhormat. Qin Chen meraung di dalam hatinya, setelah pelarian ini, dia harus menerobos alam yang terhormat.